Cerita rakyat dari Papua Barat berjudul Legenda Caadara. Di sebuah desa bernama Kramuderu, hiduplah seorang panglima perang bernama Panglima Wire dan putranya yang bernama Caadara. Wire adalah seorang panglima yang sangat hebat. Ia juga menginginkan putranya untuk mengikuti jejaknya. Apakah kau mau menjadi seorang panglima seperti ayah? Iya, Ayah. Kebetulan, Caadara sendiri memang menyukai ilmu bela diri dan ketangkasan. Setiap hari, Wire melatih putranya agar menjadi panglima yang sangat hebat. Panglima Wire mengajari Caadara berburu di hutan. Caadara, coba arahkan anak panahmu ke rusa itu. Baik, Ayah. Anak panah itu pun tepat mengenai rusa. Ayah bangga padamu. Ketika besar nanti, kau pasti akan menjadi seorang panglima yang hebat. Semua kemampuan yang aku punya hanyalah pemberian Tuhan. Dan ini semua karena Ayah yang sabar membimbingku. Waktu begitu cepat berlalu. Caadara kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah dan berani. Ia sudah sangat menguasai ilmu bela diri, namun tetap bersifat rendah hati. Karena sifatnya itulah, ia mempunyai banyak teman. Pada suatu hari, Panglima Wire ingin menguji kemampuan Caadara. Kau telah tumbuh menjadi dewasa. Sudah saatnya kau menggantikan ayah. Kecerdasan dan keterampilanmu lebih hebat. Pasti kau bisa menjadi panglima yang lebih hebat dari ayah. Apa maksud Ayah? Ayah ingin kau pergi berburu selama beberapa hari untuk menguji kemampuanmu. Lalu bawalah pulang hasil buruanmu. Sebagai tanda kau telah menguasai ilmu yang ayah ajarkan. Caadara pun mengajak teman-temannya untuk berburu ke hutan selama beberapa hari. Ayo, ini pasti akan menjadi petualangan kita yang menyenangkan. Perjalanan yang Caadara dan teman-temannya lewati sungguh hebat. Mendaki bukit terjal, menembus hutan yang lebat. Namun mereka tidak mudah menyerah. Dalam beberapa hari, mereka sudah mendapatkan banyak hewan buruan. Pada hari ke-6, setelah mendapatkan hewan buruan yang cukup banyak, mereka pun memutuskan untuk pulang. Aku rasa kita sudah lama berburu. Hasilnya juga sudah banyak. Kita pulang saja hari ini. Ayo. Di tengah perjalanan mereka untuk pulang, mereka bertemu dengan seekor anjing pemburu. Anjing itu terus menggonggong, seperti menyampaikan sesuatu kepada Caadara. Caadara pun mengerti maksud anjing itu. Ia memberitahu bahwa ada sekelompok orang asing yang bisa mencelakai Caadara dan teman-temannya. Gawat, ada sekelompok orang asing. Itu membahayakan kita. Cepat cari tempat persembunyian. Caadara dan teman-temannya segera bersembunyi, kemudian menyusun rencana dan mempersiapkan senjata tombak, busur panah, dan anak panah. Tak lama, terdengar suara pekikan yang kencang dan mengerikan. Pekikan tersebut adalah suara ajakan perang. Kemudian datanglah sekelompok orang asing itu. Ternyata mereka adalah suku Kuala. Jumlahnya sekitar 50 orang dengan membawa senjata tajam. Caadara segera memerintahkan teman-temannya untuk lari ke bukit yang lebih tinggi. Kita harus lari ke bukit yang tinggi, lalu membentuk benteng pertahanan. Siap. Larinya Caadara dan teman-temannya berhasil diketahui oleh suku Kuala. Rombongan suku Kuala segera mengejar. Pertarungan antar kelompok itu pun tak bisa dihiraukan. Kedua senjata saling beradu. Suasana sangat mencekam sepanjang pertarungan. Suku Kuala yang mempunyai tenaga yang sangat kuat, senjatanya pun sangat tajam. Tak ada henti-hentinya mereka memekik mengerikan. Namun semua itu tidak mematahkan semangat Caadara. Ia terus melawan pasukan suku Kuala dan berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Begitu juga dengan teman-temannya. Setelah diberi instruksi oleh Caadara, mereka bisa mengalahkan pasukan suku Kuala. Semakin lama, anggota dari suku Kuala semakin sedikit. Karena sudah tidak mampu melawan Caadara dan teman-temannya, mereka pun melarikan diri ke desanya. Caadara dan teman-temannya bernapas lega. Siapa yang terluka? Aku mempunyai sedikit luka. Baiklah, nanti kita cari tanaman untuk mengobati luka Ado.
Kepemimpinan Caadara dipuji oleh teman-temannya. Kau memang pantas menjadi panglima perang kami, Caadara. Benar, berkat kau kita bisa mengalahkan mereka. Kami segera mengusulkan kepada Panglima Wire untuk menggantikanmu sebagai panglima. Caadara masih menjadi seseorang yang rendah hati. Teman-teman, aku tidak mencari jabatan. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk desa kita. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Sanjungan-sanjungan terus diberikan kepada Caadara. Sesampainya di desa Kramuderu, Panglima Wire menyambut mereka dengan hangat. Hai, bagaimana hari-hari berburu kalian? Menyenangkan bukan? Teman-teman Caadara menceritakan kehebatan Caadara kepada ayahnya. Memang anakku adalah panglima yang hebat. Kita akan adakan pesta di desa ini untuk merayakan kemenangannya. Saat pesta berlangsung, Caadara diminta untuk menyusun serangan balasan ke suku Kuala. Dengan senang hati, aku akan rancang rencana untuk kembali mengalahkan mereka. Penduduk desa pun bersorak senang. Malam itu, pesta berjalan dengan aman dan tetap waspada. Caadara mulai memberikan siasat-siasat perang. Keesokan harinya, Caadara diberikan sebuah kalung gigi hewan dan mahkota dari bulu kasuari yang dirangkai dengan indah dengan hiasan bulu cendrawasih di tengah-tengahnya. Siasat perang balasan itu dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Caadara Ura, yang berarti siasat perang Caadara. Dalam siasat tersebut berisi cara melempar senjata, seni bela diri jarak dekat, menyerbu lawan, dan mempertahankan diri sendiri dari serangan lawan. Tak butuh waktu lama, karena kegigihannya, Caadara pun mampu menggantikan posisi ayahnya sebagai panglima perang di desa Kramudero.